Perintah Kaisar Naga. Bab 716-720. Setelah mendengar ini, Raja Miao berkata kepada anggota desa Miao yang melaporkan, biarkan Tuan Muda Xia masuk. Mari kita memperlakukan satu sama lain dengan sopan. Anggota desa Miao pergi, dan Raja Miao berkumpul dengan beberapa dali dan sepertinya sedang mendiskusikan sesuatu. Dev mengambil kesempatan itu dan bertanya kepada Laura dengan tatapan bingung, apa itu lembah lentera langit? Tampaknya desa Miao Mu sangat takut dengan lembah lentera langit ini. Laura melirik Raja Miao dan yang lainnya, dan tidak menyadarinya, jadi dia menjelaskan kepada Dev, lembah lentera langit adalah sekte, tepat di gunung di selatan desa Miao kami. Itu hanya terpisah beberapa puluh mil. Desa Miao dan lembah lentera langit adalah musuh. Saya mendengar bahwa mereka mulai berkelahi satu sama lain 100 tahun yang lalu, dan banyak orang mati karena permusuhan ini. Saya tidak tahu kapan, lembah lentera langit tiba-tiba memiliki banyak murid yang kuat, dan ada lebih dari selusin Grandmaster. Tuan sekte mereka juga telah menerobos tingkat Wuzong, jadi desa Miao telah ditekan selama ini. Setelah mengatakan itu, Laura memandang Raja Miao dan yang lainnya lagi, dan kemudian melanjutkan, ini juga alasan mengapa Raja Miao ingin melatih Raja Mayat. Selama dia melatih bisa Raja Mayat, dia tidak perlu menjadi Raja Mayat. Dia sangat marah kepada lembah lentera langit karena sekelompok murid dari lembah lentera langit melewati situs desa Miao, dan sebagai hasilnya, ratusan orang terbunuh oleh racun, jadi desa Miao khawatir tentang balas dendam lembah lentera langit. Bukankah desa Miao Mu pandai menggunakan racun? Bahkan jika seni bela diri kuat hari itu, kamu bisa menggunakan racun untuk membunuh mereka semua. Dev berkata dengan sangat bingung. Melihat ringannya Dev, Laura tersenyum tak berdaya dan berkata, kamu mengatakannya dengan ringan, lembah lentera langit bertarung dengan desa Miao selama ratusan tahun, bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa desa Miao menggunakan racun? Meskipun menggunakan lebah paling beracun di desa Miao, itu bukan cara untuk berurusan dengan orang-orang lembah lentera langit. Karena bisa mendetoksifikasi, mengapa kamu meracuni ratusan orang? Dev tidak mengerti, karena dia bisa mendetoksifikasi, bagaimana bisa begitu banyak orang mati? Hanya murid lembah lentera langit yang diracuni, bukan murid sejati lembah lentera langit, jadi lembah lentera langit tidak akan mendetoksifikasi murid-murid ini dengan penawar yang berharga, dan lembah lentera langit bisa menggunakan alasan ini untuk menyerang desa Miao kita. Laura menjelaskan kepada Dev. Setelah mendengar ini, Dev tidak bisa membantu tetapi merasa mati rasa di kulit kepalanya, jadi sepertinya lembah lentera langit bukanlah hal yang baik, bukankah kehidupan seorang murid bukanlah kehidupan? Anda harus tahu bahwa ini semua adalah murid yang percaya pada lembah lentera langit. Bahkan jika ini masalahnya, bawahan lembah lentera langit tidak akan diselamatkan, apalagi orang lain. Pada saat ini, seorang pria muda berusia awal 20-an, mengenakan mantel panjang dan rambut panjang, masuk. Orang ini adalah Charlie Xia. Ketika Dev melihat Charlie Xia ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, karena pemuda di depannya benar-benar tampan, seperti pahlawan yang keluar dari drama idola. Ada dua pelayan di belakang Charlie Xia, semuanya memiliki kekuatan Grandmaster, dan Charlie Xia ini baru berusia awal 20-an, dia juga memiliki kekuatan Grandmaster. Dapat dilihat bahwa bakat ini umumnya tidak kuat. Tuan Muda Xia, Anda di sini, selamat datang dari jauh, selamat datang dari jauh. Setelah melihat pemuda itu, Raja Miao berjalan cepat. Raja Miao, saya mengambil kebebasan untuk menyela, tolong jangan tersinggung. Charlie Xia tersenyum sedikit dan menangkupkan tangannya. Di mana itu, ketika Tuan Muda Xia bisa datang, itu untuk memberi kemuliaan desa Miao saya, silakan duduk. Raja Miao dengan hangat menyambut Charlie Xia untuk duduk dan memerintahkan seseorang untuk membuatkan teh juga. Setelah duduk, Charlie Xia tanpa sadar mengalihkan pandangannya ke Laura, dan melirik Laura. Raja Miao menatap mata Charlie Xia dan menatap Laura, dan wajahnya menjadi sedikit dingin, Tuan Muda Xia, aku tidak tahu kamu datang berkunjung tiba-tiba, ada apa? Laura adalah miliknya, dan Raja Miao tidak akan membiarkan pria lain menyentuh Laura. Charlie Xia menarik kembali pandangannya dan tersenyum sedikit, Raja Miao, Sekte Lembah Lentera Langit kami telah berperang dengan desa Miao selama bertahun-tahun, dan kami telah saling membunuh. Saya ingin tahu apakah Raja Miao ingin dua sekte berdamai dan membentuk aliansi. Tentu saja, jika Lembah Lentera Langit bersedia berdamai dengan desa Miaoku akan menyetujuinya. Ketika Raja Miao mendengar ini, dia sangat gembira.
Anda harus tahu bahwa ada banyak sekte di barat daya, itu bukan hanya desa Miao dan lembah Lentera Langit, tetapi ada begitu banyak kekuatan di barat daya, semua orang ingin menempati wilayah yang lebih besar, jika tidak, Raja Miao tidak akan diam-diam menginstruksikan anak angkatnya, Felix Qian, untuk menjangkau Jiangbei. Namun, karena desa Miao telah bertarung dengan lembah Lentera Langit selama bertahun-tahun, kedua belah pihak hampir habis, dan sulit untuk berkembang. Ini membuat kekuatan sekte lain terus meningkat, sementara kekuatan desa Miao stagnan. Sekarang banyak pelayan sekte telah melangkah ke ranah Wuzong, tetapi Raja Miao telah terperangkap di puncak Master Agung, dan tidak ada tanda-tanda terobosan, yang membuatnya sangat cemas. Ini juga alasan mengapa dia ingin melatih Raja Mayat. Jika desa Miao benar-benar dapat melatih Raja Mayat, dia tidak akan takut dengan sekte lain. Karena Raja Miao setuju, maka keluhan kita sebelumnya antara lembah Lentera Langit dan desa Miao akan dihapuskan. Untuk mengungkapkan ketulusanku di lembah Lentera Langit, kali ini aku secara khusus membawakan sesuatu yang baik untuk Raja Miao. Setelah Charlisia selesai berbicara, seorang pelayan di belakangnya buru-buru mengeluarkan botol kaca dari tangannya, dan botol kaca itu berisi air yang sangat jernih. Raja Miao melihat air di dalam botol kaca, dan berkata dengan ragu, Tuan Xia, bukankah ini hanya mata air pegunungan biasa? Apakah ini masih harta karun? Raja Miao tidak tahu, karena kita berdua telah berdamai dan membentuk aliansi, rahasia lembah Lentera Langit saya tidak akan dirahasiakan dari Anda. Apakah Anda tahu mengapa kekuatan lembah Lentera Langit saya telah meningkat secara dramatis dalam beberapa tahun terakhir, dan ada lebih dari selusin Grandmaster? Dan ayahku melangkah ke ranah Wuzong selangkah lebih maju, menembus puncak Master Agung yang telah mengganggunya selama 10 tahun. Charlisia bertanya dengan senyum misterius di wajahnya. Raja Miao menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu, saya harap Tuan Muda Xia akan bisa mengatakan dengan jelas. Raja Miao ingin tahu mengapa kekuatan lembah Lentera Langit tiba-tiba meningkat. Bahkan seluruh desa Miao ingin tahu, jadi mereka semua memasang telinga dan mendengarkan. Pada saat ini, hanya Dev yang menatap botol air yang dikeluarkan Charlisia, karena dia merasakan kehadiran energi spiritual dari botol air. Jelas buka botol kaca yang memiliki aura, tapi itu pasti air di dalamnya yang memancarkan aura. Bisakah ada energi spiritual di dalam air? Apakah ini mata air spiritual? Tepat ketika Dev memikirkannya, Charlisia melanjutkan, saya tidak akan menyembunyikannya kepada Raja Miao, di mana lembah Lentera Langit saya berada, mata air gunung tiba-tiba muncul 3 tahun lalu. Pada awalnya, tidak ada yang istimewa dari mata air gunung, tapi mata air itu manis. Murid-murid kami dari lembah Lentera Langit suka minum air dari mata air gunung, tetapi kemudian kami perlahan-lahan menemukan bahwa mata air gunung ini sebenarnya memiliki efek memperkuat tubuh. Minum air mata gunung ini untuk waktu yang lama tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan, tetapi juga menyembuhkan luka dan penyakit. Ayahku menerobos ke ranah Wuzong hanya karena dia meminum air mata air ini. Kata-kata Charlisia membuat Raja Miao tertegun sejenak, dan 5 kepala desa juga penuh ketidakpercayaan. Berbicara tentang mata air di gunung, ada juga banyak mata air pegunungan di situs desa Miao, dan air yang mengalir keluar dari mata air gunung bersama-sama membentuk aliran, yang mengalir melalui situs desa Miao. Banyak orang di desa Miao juga meminum mata air pegunungan. Apakah Anda merasa bahwa mata air pegunungan juga dapat meningkatkan kebugaran jasmani? Tuan Muda Xia tidak membohongiku, kan? Mata air pegunungan dapat memperkuat tubuh seseorang dan membuat orang menerobos tingkatan. Raja Miao tidak percaya. Ini terlalu aneh. Agak sulit dipercaya bahwa alam yang belum pernah ditembus selama 10 tahun dapat dihancurkan setelah meminum mata air pegunungan. Raja Miao, apa gunanya aku berbohong padamu? Jika kamu tidak percaya padaku, aku akan memberikan mata air pegunungan ini dan kamu bisa mencicipinya sendiri. Charlisia menyerahkan mata air pegunungan di tangannya kepada Raja Miao. Ketika Raja Miao membuka tutup botol, memang ada bau harum yang keluar dari lubang hidungnya. Mencium baunya saja sudah membuatnya merasa segar. Tetapi ketika Raja Miao hendak menyesap, dia dihentikan oleh kepala dali, Raja Miao, jangan meminumnya dengan mudah. Lagi pula, desa Miao adalah perseteruan dengan lembah Lentera Langit, bagaimana bisa diselesaikan dalam 1 atau 2 kalimat, jika Charlisia ini curang dan airnya beracun, maka Walter Miao berada dalam bahaya. Haha, Tot Dali sangat berhati-hati. Di seluruh barat daya, siapa yang bisa menggunakan racun lebih baik dari desa Miaomu, dan siapa yang berani meracuni di depan desa Miaomu, pasti orang bodoh.
Seperti yang dikatakan Charlisia, dia benar-benar mengambil kembali mata air pegunungan dan meminumnya langsung untuk membuktikan bahwa tidak ada yang salah dengan mata air pegunungan. Mundur, Raja Miao memarahi Tot Dali dengan marah. Kata-kata Charlisia barusan membuat Raja Miao sangat bangga. Siapapun yang berani makan di depan orang-orang Miao akan sangat tidak sabar. Tuan Xia, bawahan saya tidak tahu apa-apa, saya harap Anda tidak tersinggung. Raja Miao berkata, mengambil botol kaca langsung ke tangannya, dan meminum seluruh botol air sampai habis. Ketika air dari mata air pegunungan jatuh ke perutnya, Raja Miao hanya merasa segar, dan arus hangat terus mengalir di dantiannya. Raja Miao, bagaimana perasaanmu? Charlisia tersenyum kecil. Oke, itu benar-benar hal yang baik. Pada saat ini, Raja Miao tidak ragu cerita Charlisia. Karena Raja Miao merasa bahwa itu adalah hal yang baik, saya akan membawa lebih banyak lagi kepada Raja Miao ketika saya punya waktu. Saya percaya bahwa dengan mata air ini, Raja Miao akan menerobos ranah Wuzong, dan itu sudah dekat. Charlisia berkata sambil tersenyum. Tuan Muda Xia, Anda memberi saya hadiah besar untuk desa Miao saya, dan desa Miao kami tidak memiliki hadiah sebagai imbalan. Bukankah itu terlalu pelit? Apa yang Anda inginkan dari desa Miao saya, katakan saja. Raja Miao tahu bahwa lembah lentera langit tidak akan begitu baik, dan dia pasti memiliki rencana untuk desa Miao. Charlisia memandang Laura di samping, dan sudut mulutnya terangkat. Raja Miao, sebenarnya, saya telah mengagumi Nona Laura bertahun-tahun yang lalu ketika saya melihatnya, dan sekarang kami berdua sudah dewasa, saya harap Raja Miao dapat meyakinkan Nona Laura. Izinkan saya menikahi Laura, sehingga kedua keluarga kita akan menjadi kerabat, yang juga bermanfaat bagi aliansi kita tanpa ada bahaya di masa depan. Raja Miao sedikit mengernyit, menatap Laura, dia telah lama menganggap Laura sebagai wanitanya sendiri, dan dia telah bekerja keras untuk membesarkannya selama 20 tahun. Sekarang Charlisia benar-benar ingin menikahi Laura, Raja Miao tentu saja sangat enggan untuk berpisah dengannya. Tetapi ketika dia berpikir bahwa dengan mata air pegunungan, dia akan dapat menerobos ke Wuzong, Raja Miao akhirnya mengertakkan gigi dan berkata, oke, saya berjanji pada Tuan Muda Xia, saya tidak tahu kapan Tuan Muda Xia berencana untuk menikah. 3 hari lagi, Charlisia mengulurkan 3 jari dengan bangga. Ayah angkat, Laura merasa dia masih muda. Aku ingin tinggal di sisi ayah angkatku. Aku tidak ingin menikah. Ketika Laura melihat bahwa Raja Miao telah menyetujui Charlisia itu, Laura segera berlutut di depan Raja Miao. Meskipun Charlisia berbakat, Laura tidak menyukainya. Masalah ini terserah saya, apakah Anda mencoba untuk tidak mematuhi saya? Raja Miao memelototi Laura dengan ganas. Laura tidak berani. Laura menggigit bibirnya dan akhirnya bangkit dan melangkah mundur. Pada saat ini, Dev memandang Charlisia dan menemukan bahwa orang ini sebenarnya memiliki yin qi di tubuhnya, seolah-olah dia telah mempraktikkan beberapa teknik rahasia kultivasi yang jahat. Sepertinya pria ini menikahi Laura, mungkin dia punya rencana lain. Laura milikku, siapa yang berani menikahinya? Dev tiba-tiba memeluk Laura, matanya penuh amarah. Perubahan mendadak ini mengejutkan Laura, dan bahkan Charlisia pun tercengang. Pada awalnya, dia hanya menganggap Dev sebagai anggota biasa dari desa Miao, tetapi dia tidak ingin Dev memeluk Laura di depan umum, dan juga menyebut Laura miliknya. Raja Miao, siapa orang ini? Charlisia bertanya dengan dingin. Oh, dia ini bodoh, Raja Miao menjelaskan dengan cepat, dan kemudian berkata dengan keras, seret orang ini dan tahan dia. Raja Miao memerintahkan dengan keras, sementara beberapa orang pertama di Dali langsung melangkah maju untuk menahan Dev, dan kemudian menyeret Dev keluar. Dev berjuang mati-matian, tetapi dia tidak bisa membebaskan diri sama sekali. Pada saat ini, dia berpura-pura tidak memiliki energi. Lepaskan aku, Laura milikku. Dev berteriak, tetapi tidak ada yang mendengarkannya, jadi dia menyeretnya pergi. Melihat bahwa Dev hanyalah orang biasa, kulit Charlisia sedikit membaik. Dia tersenyum pada Raja Miao dan berkata, sepertinya ada beberapa orang yang mengagumi Nona Laura. Mereka semua adalah orang biasa, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan Tuan Xia? Setelah 3 hari, saya pasti akan mendandani Laura dengan cantik dan menyambut Tuan Muda Xia. Raja Miao juga tersenyum. Laura dilahirkan untuk menjadi menawan. Kecuali beberapa orang di desa Miao, orang luar tidak mengetahuinya sama sekali, jadi Raja Miao tidak akan mengikuti Charlisia. Hahaha, kalau begitu aku harus bergegas kembali untuk bersiap, selamat tinggal.
Charlie Xia bangkit dan mengepalkan tinjunya ke arah Raja Miao. Tuan Muda Xia, berjalan perlahan, aku akan menunggu. Raja Miao juga membungkukkan tangannya. Setelah Charlie Xia berjalan keluar dari desa Miao, senyum kemenangan muncul di wajahnya. Haha, tubuh yang menawan secara alami benar-benar bagus. Anak itu sebenarnya dikendalikan oleh pesona, dan ketika aku menyerap esensi dari Laura itu, aku juga bisa menembus Wuzong. Di balai desa Miao, tangan gugup Laura terus menggenggam, karena dia tidak tahu apakah Dev bisa menahan serangan racun itu. Meskipun Dev tidak kehilangan kekuatannya oleh bubuk, tetapi ruangan itu penuh dengan benda-benda beracun, dan Laura takut Dev tidak dapat menahannya. Segera, Dali dan yang lainnya kembali, dan kemudian melaporkan, Raja Miao, Dev itu telah dilemparkan ke dalam, dan dia berteriak di dalam sekarang. Saya hanya tidak tahu apakah dia bisa bertahan selama 7 hari. Tidak masalah apakah aku bisa bertahan atau tidak. Jika aku bisa menembus Wuzong, tidak masalah jika aku bisa menjadi Raja Mayat. Raja Miao tersenyum ringan. Raja Miao, apakah menurut Anda Charlie Xia dapat dipercaya? Anda tahu bahwa Sekte Lembah Lentera Langit selalu berada di atas angin tahun ini, dan mereka masih memiliki mata air ilahi, mengapa mereka mengambil inisiatif untuk menemukan kita bekerja sama dengan aliansi? Apakah itu hanya untuk menikahi Nona Laura? Todd Dali selalu merasa ada yang salah. Hahaha, apa menurutmu aku akan benar-benar percaya apa yang dikatakan Charlie Xia? Tidak peduli apa niat mereka, setelah Charlie Xia dan Laura menikah, aku akan membiarkan Laura menggunakan pesona untuk mengendalikan Charlie Xia, dan kemudian membiarkan Charlie Xia dan Xiaolan menikah. Charlie Xia dan ayahnya akan saling membunuh, dan seluruh lembah lentera langit tidak akan menjadi milik kita. Mata Raja Miao panas, seolah-olah dia melihat bahwa dia sudah berdiri di atas gerbang lembah lentera langit. Raja Miao, Anda jenius. Setelah mendengarnya, Todd Dali buru-buru mulai menyanjung. Laura, kamu tidak diizinkan untuk melangkah keluar dari desa Miao beberapa hari ini, tinggal di rumah, dan ketika Sekte Lembah Lentera Langit dihancurkan, aku akan membuat kekuatanmu lebih jauh. Raja Miao memandang Laura yang memiliki wajah buruk dan berkata, "Iya, Laura tidak berani membantah, dan bahkan lebih tidak berani menurut. Kalian awasi dia dengan hati-hati, jangan biarkan dia berlarian." Raja Miao masih khawatir, jadi dia meminta Teddy untuk mengawasi Laura. Awalnya, Laura ingin melihat situasi Dev, tetapi sekarang dia diawasi secara langsung, Laura tidak memiliki kesempatan untuk melihat Dev. Pada saat ini, di sebuah ruangan tertutup di desa Miao, puluhan racun berkeliaran di ruangan itu. Ruangan itu sangat gelap, dan gas beracun yang meresap telah memenuhi seluruh ruangan. Di tengah ruangan, seseorang duduk di sana perlahan, bersila. Racun yang tak terhitung jumlahnya menggigit pria itu, tetapi pria itu tetap tidak bergerak. Pria ini adalah Dev. Racun di ruangan itu tersedot ke tubuh Dev dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan racun yang menggigit Dev mematahkan giginya. Tubuh Dev saat ini tidak dapat dibedakan dari tubuhnya yang berkepala tembaga dan berlengan besi. Apakah itu ular berbisa, lebah beracun, atau bahkan beberapa kelabang, tikus beracun, dan sebagainya, tidak ada yang bisa menembus kulit Dev. Teknik konsentrasi hati Dev dengan cepat berbalik memurnikannya. Racun yang awalnya ganas dan terus-menerus menyerang, semuanya melarikan diri di sekitar Dev pada saat ini, bersembunyi di sudut satu per satu. Beberapa ingin melarikan diri dari lubang, tetapi sayangnya lubang itu disegel sampai mati. Tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri. Racun ini adalah sumber daya budidaya yang langka di mata Dev, bagaimana dia bisa membiarkan racun ini lolos? Dev terus-menerus menyerap racun, dan kemudian mengubahnya menjadi kekuatan spiritual dan menyimpannya di dantiannya. Banyak racun telah dikeringkan oleh Dev dan berubah menjadi mayat kering. Perlahan-lahan, hari menjadi gelap, dan semakin sedikit racun yang hidup di ruangan itu. Jika orang-orang dari desa Miao lain melihat pemandangan ini, mereka akan ketakutan setengah mati. Menurut Dev, racun yang mereka banggakan telah menjadi kering. Sungguh ironis. Pada saat ini, Laura berjalan mondar-mandir dengan cemas di kamarnya. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Dev, tetapi ada orang yang menjaga di luar, jadi dia tidak bisa memeriksanya. Tepat ketika Laura gelisah, Todd Dali tiba-tiba masuk ke kamar Laura. "Nona Laura, Raja Miao, memintamu datang." "Ayah mengundangku." Laura mengerutkan kening, merasa sedikit gelisah di hatinya. "Iya, Raja Miao memintamu untuk pergi sekarang." Setelah Dalitu selesai berbicara, dia langsung berjalan keluar. Laura hanya bisa mengikuti, dan kemudian berjalan menuju rumah Raja Miao.
Dali membawa Laura ke lantai 2, menunjuk ke pintu kamar Raja Miao dan berkata, Raja Miao menunggumu di dalam, kamu bisa masuk sendiri. Setelah berbicara, Dali pergi tanpa menoleh, meninggalkan Laura untuk terpana di tempat, tetapi dia tahu bahwa Raja Miao tidak pernah membiarkannya masuk ke kamar, bagaimana dia bisa tiba-tiba membiarkannya masuk ke kamar hari ini. Mungkinkah yang terjadi tadi malam, Raja Miao sudah mengetahuinya. Laura berjalan ke pintu dengan gelisah dan mengetuk pintu dengan lembut. Apakah itu Kamje Laura? Masuklah. Suara Raja Miao terdengar. Laura membuka pintu dengan lembut dan menemukan bahwa Raja Miao sedang makan malam, dengan beberapa hidangan dan sebotol anggur di atas meja. Setelah Laura masuk, pintu ditutup dengan lembut. Ayah, apa yang kamu inginkan dariku? Laura berjalan ke Raja Miao dan bertanya dengan suara rendah. Duduk dan makanlah dengan ayah angkat. Raja Miao menunjuk ke bangku di sampingnya. Laura tidak mengatakan apa-apa, hanya duduk, sementara Raja Miao menuangkan segelas anggur untuk Laura. Minumlah denganku. Raja Miao mengangkat gelas anggur untuk Laura dan menyerahkannya kepada Laura. Laura ingin menolak, tetapi dia tidak tahu bagaimana menolak, jadi dia hanya bisa mengambil gelas dan meminumnya. Setelah minum, Raja Miao menunjukkan senyum yang agak bersemangat di wajahnya, dan kemudian berkata kepada Laura, kamu mengambil foto di atas meja tadi malam, kan? Melihat Walter Miao bertanya tentang apa yang terjadi tadi malam, tubuh Laura sedikit gemetar, tetapi karena pihak lain menanyakan ini, dia pasti sudah tahu, dan Laura sama sekali tidak perlu berbohong. Laura mengangguk, mengeluarkan foto itu, dan meletakkannya di atas meja. Ayah, siapa wanita di foto ini? Mengapa dia sangat mirip denganku? Itu ibumu, jadi tentu saja kamu mirip sepertinya, kata Raja Miao tanpa menyembunyikan apapun. Bersambung.